Halo, balik lagi di konten Mr. Gabe Channel. Untuk kesempatan konten kali ini, gue bakal membahas atau bercerita tentang hotel terangker atau hotel menyeramkan di Anyer. Nah, untuk hotel yang bakal kita bahas bareng-bareng di Mr. Gabe Channel ini adalah sebuah hotel bintang 5, hotel mewah, megah, yang mempunyai pemandangan langsung ke arah laut. Hotel ini memang mewah dan megah, tapi bangunan dari hotel ini adalah bangunan lama. Gue pernah menginap di hotel ini 2 kali. Yang pertama waktu liburan sekolah dan yang kedua waktu tahun baru. Gue udah tahu sebenarnya info tentang hotel ini udah lama banget. Banyak orang atau pengunjung yang mereview setelah mereka menginap di hotel tersebut. Dan review mereka kebanyakan mereka mengalami gangguan-gangguan dari makhluk halus. Nggak sedikit tamu yang berkomentar tentang pengalaman mereka saat mereka mengunjungi atau menginap di hotel ini. Yang gue lihat dari beberapa aplikasi bookingan hotel, bookingan pesawat, nah dari situlah mereka banyak mereview atau berkomentar tentang hotel ini. Tapi alhamdulillahnya selama gue menginap 2 kali di hotel ini, gue nggak mendapatkan gangguan apapun atau merasakan hal-hal aneh di hotel tersebut. Nah, gue minta maaf sebelum gue bercerita lebih lanjut, gue di sini nggak akan menyebutkan nama hotelnya ataupun detail hotelnya, karena mungkin itu bakal merugikan pihak terkait. Jadi sebisa mungkin gue di sini membuat konten menghibur tapi tidak merugikan orang lain. Nah, jadi kemarin gue pas lagi searching di sosial media di internet, gue lagi mencari artikel atau topik yang bakal gue bahas di konten Mr. Gaib. Nah, dapatlah sebuah cerita nih dari seseorang ini yang mengalami hal mistis atau mengalami gangguan saat ia menginap di hotel tersebut. Kejadian ini dia ceritain pada tahun 2019, jadi mungkin ini masih baru-baru terjadi. Nah, sebelum gue lanjut ke cerita di konten kali ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Dan selamat menyaksikan cerita dari Mr. Gabe Channel. Hotel ini sudah lama sekali berdiri dan cukup dikenal namanya di kalangan para wisatawan. Lokasinya yang berhadapan langsung ke laut lepas membuat kamar-kamar di sini sering penuh. Sayangnya beberapa tamu di hotel ini banyak yang melakukan bunuh diri di hotel tersebut. Tragedi mengerikan ini pada akhirnya membuat hotel ini menjadi angker dan berhantu. Tak sedikit pula para tamu yang merasa depresi akibat gangguan para hantu gentayangan di hotel ini. Kawasan hotel ini yang cukup dikelilingi pohon kelapa akan berubah suram saat malam tiba. Kalian bisa menjadikan kawasan ini sebagai lokasi uji nyali. Dijamin bikin merinding. Hotel ini pun bisa kalian tuju melalui rute Anyer Cilegon yang berjarak 160 km dari ibu kota Jakarta. Saya bersama keluarga saya dan juga beberapa sahabat mengisi long weekend pada tahun 2018 lalu. Dari Bandung ke Pantai Anyer memakan waktu sekitar 8-9 jam. Saat itu perjalanan cukup macet, mengingat sedang long weekend, sehingga kami memutuskan untuk menginap di hotel ini. Karena saya cukup tergoda dengan cerita kemewahan, keindahan, dan kenyamanan serta fasilitas-fasilitas yang ditawarkan di hotel ini. Kemudian kami mendapatkan kamar di lantai 8 dengan fasilitas lengkap. 3 kamar tidur, balkon, ruang utama, AC, sofa, dapur, TV, dan 2 kamar mandi dengan bathtub dan kelengkapan lainnya. Sayangnya kondisi kebersihan di ruangan atau kamar saya yang saya dapatkan ini sedikit tidak terawat. Seperti spraynya yang dalam keadaan kusam, langit-langit yang retak dengan noda bekas bocor, dan lain-lain. Namun karena dalam keadaan capek dan malas juga, jadi saya nggak mungkin protes ke petugas hotel. Dan akhirnya saya terima saja keadaan itu. Kami pun tiba di hotel sekitar pukul 10 pagi dan check-in pun pada pukul jam 12 siang. Kami sempat melihat-lihat suasana sekitar hotel yang lumayan ramai saat itu. Mungkin karena long weekend, kami berniat untuk bersantai di Pantai Anyer. Namun sayangnya kondisi cuaca pada saat itu sedang tidak mendukung. Cuacanya mendung dan ombak pantai pun besar, sampai membanjiri warung di pinggir pantai. Yang itu mungkin cukup berbahaya kalau kami mau bermain di pantai. Sehingga kami mengurungkan niat kami dan memutuskan untuk ke sana besok pagi. Menjelang maghrib, kami menikmati sunset bersama keluarga tercinta dengan cuaca mendung dan angin yang cukup besar, disertai debur ombak. Suasana mistis saya rasakan kembali pada saat malam hari selepas maghrib. Saya selalu merinding ketika saya berada di dalam ruangan, baik itu kamar, toilet, bahkan ruang tamu. Saya juga merasakan ada sesuatu yang memperhatikan saya, dan juga mengawasi gerak-gerik kami semua di kamar. Saya tidak pernah berhenti berdoa dalam hati.
Namun, tidak saya ceritakan perasaan saya saat itu kepada teman-teman dan juga keluarga, karena tidak ingin merusak suasana liburan kami. Suasana yang lebih seram terasa di saat semua orang sudah terlelap tidur. Badan saya terasa capek, namun sialnya saya tidak bisa tidur. Alhasil saya begadang sendiri di balkon, menikmati udara dan suasana pantai. Dan sesekali saya melihat ke bawah ke area kolam renang dari balkon yang ada di kamar saya. Saat itu sudah menjelang tengah malam. Tiba-tiba saya pun mendengar pintu kamar saya seperti akan dibuka orang dengan kasar dan dipaksa beberapa kali. Dengan berani, saya membuka pintu di depan kamar saya. Namun saya tidak melihat siapapun di luar. Suasana saat itu sunyi dan sepi. Kemudian saya tutup kembali pintu kamar saya. Namun kemudian saya mendengar suara gemercik di toilet, seperti ada yang sedang menggunakannya. Kemudian anehnya saat saya ketuk pintu toilet, tidak ada yang menyaut. Dan begitu saya buka pintunya, ternyata tidak ada orang di dalam. Tak hanya sampai di situ saja keanehan yang terjadi, karena tiba-tiba saya mendengar suara di tangga, seperti ada orang yang berjalan di sana. Namun begitu saya tengok, ternyata tidak ada orang. Akhirnya saya memutuskan langsung ke kamar saja untuk tidur bersama istri dan anak saya. Sesampainya di kamar, ternyata suasananya malah lebih parah. Kondisi kamar saya saat itu gelap dan mencekam, dan saya pun merasa ada banyak makhluk yang sedang mengawasi kami saat itu. Saya berdoa di dalam hati agar mereka segera pergi. Namun hingga pagi, suasana mencekam itu masih terasa. Bahkan saya mendengar suara berisik dari langit-langit kamar, seperti ada banyak laki-laki yang sedang berbincang dan tertawa. Istri saya juga sempat terbangun karena mendengar suara itu. "Siapa sih berisik banget?" kata istrinya. Dan spontan saya menjawab, "Ini tetangga di lantai lain, Bun. Mungkin sedang menikmati liburan." Akhirnya istri saya kembali tidur. Padahal yang saya tahu kamar ini adalah kamar paling atas. Jadi tidak ada kamar lagi di atasnya. Oh, jadi yang si suaminya sama istrinya dengar itu suara dari atas seperti ada orang yang tertawa. Padahal di hotel itu adalah kamar yang paling atas dan gak ada kamar lain. Nah, dari sorenya saya sudah memperhatikan dari arah kolam renang dan tidak ada kamar ataupun balkon lagi. Artinya kamar yang saya tempati adalah kamar yang paling atas. Keesokan paginya kami bermain-main di area pantai dan untungnya tidak terjadi hal-hal yang aneh sampai kami check out. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa pada kami semua, khususnya anak-anak tercinta. Saya sangat ingin segera pergi dari hotel ini karena sudah merasa khawatir. Saat kami dalam perjalanan pulang, saya ceritakan pengalaman saya ini ketika berada di hotel itu. Dan ternyata bukan hanya saya saja yang mengalami kejadian aneh. Istri dan teman-teman saya juga merasakan hal yang sama. Namun mereka juga tidak mau bercerita karena tidak mau merusak suasana liburan. Oke, itu adalah cerita yang pertama yang gue kasih ke kalian dari seorang tamu yang pernah menginap di hotel tersebut. Dan sekarang lanjut lagi ke cerita yang selanjutnya. Cerita yang selanjutnya ini dari aplikasi Booking. Ya, itulah kalian mungkin udah pada tahu. Jadi orang ini mereview pengalamannya pada saat ia menginap di hotel tersebut. Dia menginap pada tahun 2017, bulan Juni. Saya menginap di sini karena saya sedang traveling pulang dari Tanjung Lesung dan saya mencari hotel yang paling bagus daerah Anyer. Sepanjang jalan yang saya lewati ini adalah hotel yang paling luas dan megah. Walaupun memang terlihat bangunan ini bangunan tua, tetapi anak saya senang melihat kolam renangnya. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap satu malam. Kalau tidak salah dengan room rate sekitar 1,5 juta per malam atau per ruangan. Dan saya mendapatkan kamar di pinggir kolam. Pertama kali saya masuk kamar, kamarnya bau apek dan berdebu serta lembab. Kemudian furniturnya juga tampak tua. Dan malam pun tiba. Kemudian lampu-lampu di lorong ternyata tidak nyala. Dan kesan seram pun sudah terasa karena kebetulan saya parkir agak jauh dari kamar hotel. Kemudian setelah maghrib, anak saya yang kecil saat itu berusia sekitar 2 tahun. Dia rewel dan menangis minta pulang. Tidak mau menginap di situ karena ia takut. Bahkan ia minta tidur di mobil. Semakin malam anak saya pun terus menangis. Akhirnya ibu saya mengaji dan membaca Al-Quran. Dan saya pun tidak bisa tidur semalaman karena saya menjaga anak-anak saya. Sebentar-sebentar menangis dan minta pulang. Dan biasanya tidak pernah seperti itu di hotel-hotel sebelumnya. Kemudian saya mencoba untuk tidur walaupun sebentar.
Tapi sering terbangun juga, sampai saya melihat seperti ada sosok yang berdiri di sekitar dapur. Alhasil semalaman cuma bisa tidur sekitar 2 jam. Dan ibu saya bahkan tidak bisa tidur, dan ia sholat dan juga mengaji semalaman. Dan ini sungguh liburan yang melelahkan. Fasilitas tidak sebanding dengan harganya. Butuh banyak perbaikan, dan paling tidak perbanyak lampu-lampu untuk menerangi hotel dan lorong-lorongnya. Nah, itu adalah 2 cerita yang gue ceritakan ke kalian pengalaman tamu saat menginap di hotel ini. Menurut kalian gimana? Kalau misalkan kalian juga mempunyai pengalaman horor pada saat menginap di hotel ini, bisa kalian komentar di bawah. Terima kasih banyak udah menyaksikan konten Mr. Gabe Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa lagi di konten-konten Mr. Gabe selanjutnya.